I'm here at the bottom. Hey! Again! When you're up, call for... Hai guys, kembali lagi bersama gua di Cashbones Movie. Pada video kali ini, gua akan membahas dua kewes yang mengalami kesuaian saat menyelam. Film ini berjudul The Dive 2023. Meskipun film ini rada mirip dengan Breaking Surface, tapi film ini berbeda dan rilis pada tahun 2023. Seperti apa kesialan yang mereka alami? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai rungkat oleh aki-aki Zeus, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Hey, that's pretty good. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua kewes bersaudara bernama Drew dan May yang berencana healing ke pantai yang indah namun terpencil. Mereka melakukan perjalanan jauh meski menyusuri pantai. Still ready for that travel magazine? Dan tak lupa mereka membawa seperangkat alat selam untuk melihat indahnya kedalaman pantai tersebut. Oh, no, she's doing good. Okay. Singkatnya, mereka sudah sampai di spot yang mereka sudah rencanakan. Dengan menggunakan celana yang super gemes, dua bersaudara ini sudah tak sabar untuk menjajal kedalaman pantai ini. May langsung melakukan persiapan, dan masing-masing dari mereka hanya memiliki dua stok tabung untuk menyelam. Berbeda dengan Drew yang terlihat santuy, sedangkan May riuh mempersiapkan peralatan canggihnya. Di tengah menyelam, Drew mengajak May untuk melihat lebih dalam tebing-tebing di wilayah ini. Setelah menemukan dinding batu mirip tembok Cina, jelas saja mereka begitu takjub dibuatnya. Namun, May meminta Drew untuk mengeksplorasi celah-celah dari dinding tersebut. Setibanya di goa laut, kini May meminta Drew agar melepaskan tabung oksigennya agar menetralkan udara beracun. Sesaat kemudian, mereka curcol ngegibah tetangga. Setelah selesai ngegibah, kini May mengajak Drew agar segera kembali. Sontak saja, Drew merasa heran ketika May merenung sendirian. Dan katanya, May mendengar suara gemuruh. Betapa syoknya Drew saat melihat May terseret reruntuhan sampai ke dasar laut. Di tengah kepanikan, Drew yang khawatir dengan saudarinya kini langsung mencari. Saat mendengar suara May yang terjebak di kedalaman 50 meter, akhirnya setelah sekian lama mencarinya, Drew menemukan May yang terjepit di bebatuan. Di tengah kepanikan, Drew mencoba mengangkat batu yang menindih tubuh May. Mereka kesulitan menggeser batu yang cukup besar. Di tengah kepanikan dan kebingungan, May menyuruh Drew agar kembali ke permukaan dan mencari bantuan, lalu kembali lagi sambil membawa oksigen tabung dan dongkrak untuk menggeser batu. Lagi-lagi, kini Drew mengalami kesuaian. Tabung serta peralatannya malah tertimpa batu. Dirasa cukup sulit, Drew pun teringat dengan peralatan yang berada di dalam mobil.
Suwe lagi. Drew pun mengalami kesulitan ketika membuka pintu bagasi mobil. Dirasa tidak cukup waktu, Drew pun mengantarkan 2 tabung terlebih dahulu untuk memperpanjang waktu. Scene berganti kepada Mei yang mulai panik ketika tabung oksigennya hampir mencapai 0. Dengan kebodohan yang hakiki, kini Drew memanggil kapal nelayan dengan menggunakan masker. Ditambah tabung oksigen yang terjatuh ke dalam laut. Sementara Mei yang kehabisan oksigen kini menggunakan regulator. Meskipun terlambat dan membuat jantungan, untungnya Drew masih sempat. Drew yang watados kini memberitahu Mei jika tabungnya terjatuh, dan dirasa jatuhnya tabung oksigen tidak jauh dari tempat Mei, kini Drew mencoba untuk mencarinya dan menyerahkan tabung oksigen miliknya kepada Mei. Mei terkaget ketika melihat kebocoran pada alat selam Drew. Sementara itu, Drew berusaha mencari tabung oksigennya dengan menggunakan alat yang berada di paru-parunya. Setelah menemukannya, Drew langsung menggantikan tabung oksigen milik Mei. Saat selesai terpasang, kini Mei bertanya, kenapa Drew tidak membawa dongkrak? Drew pun mulai menjawab, dia mengalami kesulitan karena peralatannya malah tertimpa reruntuhan. Alhasil, Drew hanya membawa 2 tabung oksigen. Mendengar kesulitan sutradara yang menimpa Drew, kini Mei menyuruhnya agar tetap fokus membuka bagasi dengan cara apapun. Akibat tidak melakukan menambal selang yang bocor, kini Drew mengalami dekompresi sehingga membuatnya utak-uger. Di sini Drew langsung mengecek selang bocor pada alat selamnya. Scene berpindah pada Mei yang meminimalisir nafasnya dengan tenang. Saking beringasnya Drew, merek Toyota pun sampai copot. Drew mencoba untuk melakukan hal ekstrim. Kira-kira bagaimana caranya? Dan sekali, setelah bagasinya terbuka, ia pun langsung mencari dongkraknya. Drew tidak melihat dongkrak di bagasinya. Ia hanya melihat semprotan ban tubeless. Setelah cukup lama membuang waktu dalam kesedihan, Drew pun melihat plang tanah longsor. Ternyata wilayah ini rawan terjadi longsor. Namun bubur telah menjadi Dirasa tiang ini akan berguna, ia membawanya dan langsung menolong Mei. Setelah bertemu Mei, ia mengatakan bahwa di mobil rentalannya tidak ada dongkrak. Akan tetapi, Drew heran saat Mei tiba-tiba ngelantur. Seperti orang kobam akibat terlalu lama terkena tekanan tinggi di dasar laut. Mau tidak mau, Drew pun menggunakan oksigen sebelumnya yang sudah hampir habis. Lagi-lagi, mereka mengalami kesialan dengan tiang yang patah. Namun sayangnya, Mei yang mengalami halu sudah tidak bisa berpikir jernih. Di tengah kebingungan, Mei yang sudah pasrah menyuruh Drew agar kembali ke permukaan dan menyelamatkan diri. Akan tetapi, di sini Drew tidak mau menyerah. Akibat hal itu, Mei mengingatkannya agar tidak perlu menyelam kembali karena ia akan mengalami dekompresi yang sangat parah. Akibat terlalu sering turun ke bawah, kini Drew mengalami dekompresi yang sangat parah. Kini Mei yang pasrah tiba-tiba ngelamun halu lagi. Dan sekali, Drew yang menyelamatkan kakak tercintanya dengan membawa semprotan ban tubeless. Akhirnya, dengan ide tadi Mei pun terbebas dari reruntuhan. Drew yang mengalami dekompresi membuatnya tidak bisa berenang. Akibat tidak ada waktu, Mei pun membawa Drew ke sebuah tempat untuk memulihkan tekanan di tubuh adiknya. Sesampainya di goa laut, Mei mengatakan jika dirinya tidak bisa membawa Drew langsung ke permukaan. Dan setelah dekompresi yang cukup, mereka berencana segera pergi ke permukaan. Dari film ini, kita belajar untuk mensyukuri hal-hal yang kita tak sadari.
Sama hal itu oksigen yang ada di film ini, namun pada akhirnya kakak beradik ini bisa selamat. Lalu film pun selesai.